Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Halo? Tes, 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 tes. Masuk, Pak. Oke. Ya. Oh iya, silakan.
Oke, kita mulai saja. Sambil menunggu yang lainnya, ya biarin aja. Ini kita hampir 2/3, hampir 2 kelas itu satu kelas kan 45. Kita udah lihat 45 kali 2 90, ini 86. 2 kelas dari hampir 2 kelas dari 3 kelas. Kelas yang ketiga itu malah cuma 40, nggak sampai 45. Oke. Pertama, saya mohon maaf kemarin saya nggak bisa ngajar karena saya harus menunggu anak saya opnam ya. Jadi saya itu ceritanya itu kemarin itu habis pulang dari riset ya. Jadi saya dari riset mandiri ya. Riset mandiri, saya pulang dari luar kota, terus dapat kabar anak saya demam. Demam tapi sepertinya tidak ada keluhan perut. Gitu loh. Demam tidak ada keluhan perut, misalnya entah 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 apa kembung atau bagaimana gitu. Kalau kalau apa kalau tipes itu kan ada keluhan perut. Ini nggak ada. Nah, terus sama klinik itu itu adalah TB, dan setelah dicek trombositnya masih tinggi sih. Cuman ada trennya itu menurun. Jadi dalam waktu waktu 2 hari atau 1 hari ya, itu turun 10 poin. Jadi yang tadinya trombositnya harusnya di atas 150, dia sudah 153. 152 atau 153 gitu. 152 kalau salah, 152. Terus dicek lagi 142. Itu belum apa? Belum opnam. Terus dicek lagi 142 turun jadi 138. Itu di bawah 150 kan. Wah, ya sudah. Karena kalau di opnam di apa dirawat di rumah kan tidak mungkin kita jangan cek trombosit kan. Kita takut juga kalau turun. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah kita opnam dengan BPJS. Artinya saya khawatir kalau nggak bisa pakai BPJS ya nggak apa-apa sih gitu. Pasar bisa keluarkan biaya gitu. Karena kalau BPJS itu biasanya pakai syarat harus ini gitu kan trombositnya, harus ada pendarahan dulu banyak. BPJS itu ini kalau masuk ke gawat darurat itu benar-benar kondisinya darurat gitu. Tapi kalau kondisinya baru ada penurunan trombosit gitu tuh kadang-kadang ditolak. Tapi kemarin kok alhamdulillah karena saya sudah 2 kali ke IGD, 2 kali mental ya, 2 kali ke IGD mental. Yang ketiga baru si dokternya menyatakan oke ini benar. Karena labnya itu juga di lab di rumah sakit itu. Kita nggak di lab yang lain. Jadi ini untuk pengalaman Anda. Jadi kalau kalau Anda misalnya ada dugaan TB atau apa, jangan di lab klinik yang lain, tapi lab klinik rumah sakit yang kira-kira akan Anda opnam. Di lab itu masuk IGD, misalnya kalau pakai BPJS, mental biarin aja mental. Terus nanti besoknya masih demam atau masih apa, cek lagi, ceknya masih bayar, cek darahnya. Kita tunjukkan lagi ke IGD, misalnya gitu. Kalau masih mental lagi, nggak apa-apa balik, cek lagi gitu. Kalau sudah tiga berkas, 3 hasil cek darah itu kan kita turun misalnya ya, itu kan mau nggak mau kan si ini kan paham kan akhirnya bahwa itu turun. Artinya ada bukti gitu loh bahwa rambut itu turun. Saya juga pernah mengalami anak saya kejang dibawa ke IGD, ditolak, ditolak, ditolak pakai BPJS, ditolak karena kejangnya di rumah, kejang di rumah dibawa ke IGD itu dalam perjalanan dalam kondisi tidak kejang. Kita minta minta dicek gitu ya, bilangnya dicek opnam gitu ya, opnam gitu, ternyata ditolak dengan BPJS. Terus berikutnya lagi kita bayar ya, gitu. Ya jadi seperti itulah. Oke, kemarin kalau nggak salah mengenai literatur ya, itu di literatur kalau saya lihat dari ininya leadnya literatur ya, studi literatur. Nah ini
kali ini saya juga masih ke studi literatur, tapi nanti akan saya berikan tugas Anda membuat proposal, ya, membuat draft proposal. Kita sudah mulai membuat draft proposal. Tolong proposalnya itu supaya Anda nggak rugi. Rugi itu dalam arti gini, nggak bekerja 2 kali. Anda sudah mulai tetapkan skripsinya apa. Jadi ini proposal skripsi. Gitu loh. Jadi topiknya kalau bisa jangan topik untuk topik yang lain-lain gitu ya. Ya sebenarnya silakan aja kalau Anda mau topik yang lain-lain nanti berbeda dengan skripsi gitu. Tapi akan rugi di Anda gitu, rugi bekerja 2 kali. Ya kan? Jadi saya tuh tipe orang yang nggak mau menugaskan mahasiswa untuk bekerja 2 kali. Jadi Anda tuh semakin mendekat lulus. Ini semester berapa? Ada yang ini jawab semester berapa nih? Semester 3, Pak. Oh, semester 3. Oke, nggak apa-apa. Jadi supaya tidak sia-sia, langkah baiknya di semester 3 ini Anda sudah punya proposal skripsi. Tidak masalah. Itu malah mempercepat Anda lulus. Cepat tahu Anda bisa lulus di semester 8, misalnya gitu. 4 tahun. Semester 8 mungkin katakanlah semester 7 Anda sudah bisa sidang skripsi. Atau semester 8 sudah bisa sidang skripsi, ya silakan. Ya. Atau mungkin di semester 3 itu Anda sudah bisa semester 3. 4, 8, 7, 6. Semester 5 atau 6 itu sudah bisa sidang proposal misalnya gitu. Silakan. Ya. Oke. Sekarang saya akan membahas sedikit mengenai literatur, tapi ini jujur aja saya belum siap membuat slide-nya. Ini saya dadakan ya. Jadi gini ceritanya. Kalau kemarin itu kan Anda diminta mereview paper gitu ya. Nah, sekarang saya akan minta Anda membuat proposal. Lalu nanti kalian gini. Misalnya anggap aja di sini ada siapa ini. Ini ada Mbak Ardila katanya. Ardila apa namanya. Oke. Mbak Ardila membuat skripsi proposal. Lalu Mbak Ardila ini sebaiknya punya orang ganjil ya. Teman 3 atau 5. Jangan 1. Tapi dari 1, minimal 3. 3 atau 5 itu yang akan mereview. Jadi nanti saling mereview silang, tahu ya? Sebaiknya yang mereview itu timnya itu ganjil. Oke. Mereview itu menilai itu bukan berarti menilai kasih nilai, bukan. Memberi komentar terus hasil akhirnya apa, layak atau tidak layak proposal itu. Paham ya? Jadi gini, kalau kemarin kan yang Anda ditugaskan itu kan bukan proposal ya. Ditugaskan itu adalah paper ya kan. Tapi kali ini proposal. Apakah proposal itu juga dinilai? Jawabannya iya. Kalau Anda nanti ikut PKM, program kreativitas mahasiswa, itu kan Anda kan juga menyerahkan proposal kan? Atau skripsi saja. Skripsi kan Anda menyerahkan proposal ke dosen. Dosen itu pasti akan menilai proposal, kesiapan Anda itu sampai di mana. Gitu. Ya. Jadi walaupun bukan paper, itu proposal, tetap akan dinilai. Sama cara menilainya. Kalau proposal itu kemarin sudah jelasin ya, apa isinya bab 1, bab 2, bab 3, ya kan? Maka yang akan Anda nilai banyak, ini kalau ini sekarang saya ngomong sebagai penilai. Kalau Anda mau menilai proposal, yang paling banyak Anda nilai itu adalah bab 2-nya dulu. Anda baca dulu judulnya apa, ini deskripsi mengenai apa, terus Anda lihat orang ini membaca literatur apa, bab 2-nya. Anda lihat dulu bab 2-nya, gitu, cara ini, terus dari bab 2 bagian akhir sebelum menuju bab 3 itu penulis harus memberikan komentar bahwa ini loh permasalahannya gitu. Jadi setelah menceritakan hasil penelitian orang, bab 2 itu kan hasil penelitian orang tuh. Misalnya gitu. Misalnya ini Mbak Ardila ini penelitiannya siapa 3 orang anggaplah ya, 3 paper ya. 3 paper A, B, dan C, terus ide Anda mau ngapain gitu loh. Ya. Nah, itu dituliskan di satu pasal sendiri di bab 2. Bisa di bab 2, bisa di awal bab 3, silakan, tidak masalah. Di akhir bab 2 atau di awal bab 3, sama aja. Nah, itu Anda ceritakan bahwa ini dari survei literatur seperti ini.
Kalau gitu kita bisa membuat seperti ini. Ide saya adalah ide kami adalah atau penelitian ini ide dalam penelitian ini adalah apa. Nah, itu di situ kalian harus bisa melihat apa sih sebagai reviewer, siapapun sebagai reviewer apa penilai itu bisa menilai ini apa ini sudah cukup layak apa tidak. Ini apa sih permasalahannya. Lalu setelah itu baru Anda lihat di bab metodologi. Metodologi itu bagaimana cara orang tersebut akan memecahkan masalah atau mewujudkan solusi ya di bagian metodologi tahapannya apa saja terus rancangannya kayak apa gitu. Metodologi sebaiknya harus ada rancangannya ya, sebaiknya ada rancangannya seperti itu. Nah, kenapa kok saya minta kalian mereview gitu, supaya kalian juga bisa gini loh, di dalam akademik yang benar ya, di dalam akademik mau Anda, jadi kalau di S1 mungkin belum terlalu di ini ya, tapi kalau di UI, di kampus-kampus yang ternama, itu sudah diterapkan. Di dalam akademik, itu sebelum proposal itu naik ke dosen pembimbing proposal, itu sebaiknya ada peer review. Peer review itu, peer itu setara, review itu koreksi. Jadi dikoreksi oleh rekan yang setara itu sejawat. Jadi sesama mahasiswa gitu loh. Jadi disilang. Jadi sebaiknya gitu dikonsultasikan. Karena apa? Kita pakai peribahasa, gajah di pelupuk mata itu tidak tampak. Tapi kuman di kejauhan itu tampak. Jadi kesalahan kecil Anda, kesalahan kecil atau mungkin kesalahan besar Anda mungkin nggak menyadari ada kesalahan. Tapi dilihat oleh orang lain itu bisa menunjukkan ini loh kesalahan kamu. Jadi itu gunanya peer review. Sebelum diserahkan ke apa ke kayak kalau proposal berarti ke dosennya ya, dosen pembimbingnya. Ya, gitu. Atau kalau misalnya PKM ya sebelum dikirim ke juri, ya kan? Itu ada peer review. Biasanya peer review itu kalau di PKM itu bertahap, misalkan sesama rekan sejawat, terus baru dinilai oleh dosen pembimbing. Setelah dosen pembimbing, mungkin kalau perlu mau bagus lagi dosen pembimbing dengan sejawat dosen pembimbing. Misalnya saya dengan Pak Bambang atau Pak Jayanta gitu, atau Bu Yuni gitu ya. Itu mahasiswa saya, karya mahasiswa saya dinilai oleh Bu Yuni atau Pak Jayanta. Ya kan? Jadi yang bimbingan saya itu dinilai oleh dosen lain. Nah, itu di review. Jadi bukan nilai poin bukan, tapi ini loh masih ada kesalahan gitu loh, dicoba dikoreksi. Ya. Jadi bukan tapi ini juga tujuannya sekali lagi bukan bersaing dalam arti saling menjatuhkan teman itu bukan, tapi justru di sini saling membantu. Jadi mengingatkan, kamu masih ada salahnya loh ini. Gitu. Masa begini sih gitu. Tapi kalau misalnya temannya enggak kok aku udah alasannya gini ya sudah. Tapi setidak-tidaknya yang mereview itu tadi sudah mengingatkan gitu loh. Ya kan? Jangan sampai nanti iya ternyata kamu begini gitu. Nah, kan benar kan gitu apa kata saya gitu. Kamu kesalahannya kayak gini, makanya dilihat orang jadi begini gitu misalnya gitu. Ya kan? Jadi seperti itu. Paham ya? Jadi nanti saya minta Anda untuk membuat proposal. Lalu silakan Anda membentuk tim. Mau berapa? Mau enaknya 5 apa 3? Silakan. Ada berpendapat? Ini total ada berapa? Kalau perlu gabungan juga nggak masalah. 5 apa 3? Untuk mereview. Mungkin 3 sudah cukup ya. Atau kalian bentuk 4 kelompok aja. Satu kelompok berisi 4 orang ya. Betul. Itu. Ini totalnya berapa sih? Tapi 90, 45 tambah 45 tambah 40. 45 tambah 45 tambah 40 dia berapa? 90 tambah 40. 130 ya. 130 itu berarti 130 dibagi berapa? Bagusnya. Dibagi 4 atau dibagi 6? Kalau dibagi 4, maka
yang satu nulis, yang tiga ini gitu loh. Jadi saling gitu loh. Kita bikin satu kelompok yang saling mereview gitu, yang saling yang ini diputar gitu di antara kelompok gitu. Itu aja. 100 kok 140, 130 ya, 130 dibagi 4. Ada 32 kelompok. Banyak. Kalau saya 45 orang ya, 45 orang dibagi 6, 7,5. Oke, atau kalau enggak gini aja deh, silahkan deh saya bebaskan aja reviewnya berapa, ya. Jadi silahkan Anda membentuk kelompok sendiri ya. Kalau bisa utamakan satu kelas saja ya. Satu kelas yang A, yang B, yang C gitu. Jadi jangan antara A sama B sama C gitu. Nah takutnya ini kan kelas besar kan saya mengampu ya kan. Tapi kalau nanti di kelas kecil mungkin jadi akan repot ya kan. Jadi sebaiknya per kelas saja. Yang kelas A itu 45 orang kalau nggak salah. Gitu. Ya, Anda dari 45 orang tadi membentuk satu kelompok 4 orang juga boleh. Atau silakan bebas saja. Misalkan ini Mbak Ardela ini mau reviewernya siapa gitu. Nah, nanti ada bikin tulisan ya, tulisan pakai MS Word. MS Word Anda di-share ke rekan yang mau review. Nanti reviewnya itu ditulis di bawahnya proposal. Hasil review oleh siapa, anak berapa. Terus nanti Anda ngasih komentar. Misalnya di bagian yang mereview ya. Misalnya yang mereview misalnya si X gitu. Bagian pendahuluan kenapa, bagian literatur kenapa, terus bagian kenapa gitu ya. Itu sampai misalnya kalau Mbak Ardela maka di situ harus ada 3 orang yang mereview. Jadi kasihkan aja MS Word-nya ke yang mereview. Nanti yang mereview diketik di bawahnya ya, di bawah tulisannya itu gitu. Ya. Paham ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi silakan yang mau mereview, misalnya ini Mbak Anissa, ini Anissa, ada nama Anissa. Oke, silakan nanti bikin paper gitu ya, bukan paper proposal gitu sampai referensi gitu. Misalnya bikin proposal sampai referensi itu 25 halaman umpamanya ya kan. Terus nanti pada halaman yang ke-26 itu reviewer pertama komentarnya apa saja. Silakan komentarnya mau banyak lebih dari 1 halaman, 2-3 halaman ya nggak masalah gitu. Saya tidak mau melarang reviewer itu dibatasi harus 1 halaman atau tidak gitu. Kalau dia mampu menunjukkan ini loh kesalahanmu ini banyak, gini gitu. Nah, itu silakan gitu ya. Jadi nanti akan saya nilai yang mereview maupun yang ini yang menulis proposal ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, terus topik proposalnya sebaiknya topik ini, topik apa? Topik skripsi. Ya, jangan beda gitu. Ini sebaiknya ya saya mengusulkan aja topik skripsi. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mulai ini ya, mulai materi. Nah, ini adalah literatur penelitian atau jurnal ilmiah gratis. Nah, ini dari Romi Satyo Wahono, situs-situs yang bagus itu jurnal ilmiah gratis itu apa? Oke, saya tunjukkan ya. Situs yang bagus itu jurnal ilmiah gratis itu gini. Untuk jurnal ilmiah gratis itu saya tunjukkan triknya. Bentar, bisa stop aja. Saya langsung pakai ini aja ya. Nanti materi ini udah saya share di itu di apa di slide. Saya tidak terlalu banyak membahas yang ada di sini. Tapi saya akan tunjukkan cara untuk mendapatkan jurnal ilmiah yang gratis. Nih, sebentar. Share screen.
Ya. Ini mudah-mudahan kalian bisa lihat ya. Ini. Nah, ini adalah apa nih? Ini ini kita mulai dari sini mencari jurnal ilmiah gratis. Anda bisa pakai Google Scholar. Google Scholar atau Google Cendekia. Kalau saya pakai istilahnya Google Scholar, ya. Mau Google Cendekia juga boleh. Nah, ini masuk ke sini. Ya. Nah. Oh, ini masuk. Nah, ini saya masuk login oke ini. Oke. Saya punya 2 akun Google ya, pakai akun yang satunya. Nah, ini adalah Google Scholar ya. Ini. Nah, sekarang misalkan Anda mau membuat misalnya mau mencari mengenai eh, eh, pengenalan wajah ya, face identification ya, face uh, survei gitu misalnya, gitu kan. Nah, ini ada survei mengenai face identification, good current ini ya kan, ini yang ada di sini, ini bisa langsung Anda download gratis, ya kan, yang ada di sini, oke, yang ada di sini bisa Anda download gratis, tapi yang di sini nggak bisa, ya, yang ini nggak bisa. Sekarang kita coba, kita mau berupaya, ini mudah-mudahan bisa ya, saya nggak tahu ini bisa apa tidak, ini kita berupaya, yang ini mau kita download gratis, judul ini. Nah, caranya ini kelihatan ya, kelihatan nggak layarnya, kelihatan ya? Terlihat, Bang. Ya, kelihatan, ya kan? Ini kan ini kita buka layar baru, kita akses LibGen. LibGen sebaiknya di ini, di sini dulu, LibGen. Jangan pakai ini dulu, karena LibGen itu domainnya pindah-pindah. Ya, LibGen itu hacker ya, bukan hacker pembaca gitu ya. LibGen domainnya pindah-pindah. Nah, kita coba yang di sini dulu. Ini ada IS. Kita klik, misalnya, oh ternyata bisa. Nah, begitu kita masuk ke LibGen, kita masuk pilih ke ini kan ada non fiction, saya ini kalau mau textbook non fiction scientific technology yang ini ya, yang ini ya kan. Tapi kalau mau paper, ini kan paper ini tadi ini paper, kita bisa akses yang di sini LibGen scientific article. Nah, ya kan, scientific article atau artikel ilmiah. Lalu kita coba ini kita copy ya, copy. Terus kita pindah ke sini. Paste. Alah. Nah, survei good ya kan, sudah benar. Ya. Lalu kita coba search. Muncul enggak? Nah, muncul ya. Muncul. Oke. Kita coba cek lagi ininya eksperimen on 3 popular benchmark. Eksperimen on 3 popular benchmark. Padahal di sini nggak bisa, kan? Nggak bisa download. Kita bisa download sekarang. Nah, di sini ada kita ambil mirrornya saja. Mirror ini dari Shihab. Bisa Shihab, bisa LibGen, tapi yang Shihab yang paling bagus. Yang bisa dipercaya. Ini Shihab. Kita masuk ke Shihab. Ya. Jadi jangan masuk ke Shihab. Kenapa saya nggak menganjurkan masuk ke Shihab langsung? Karena kadang-kadang di Shihab itu nggak bisa kalau langsung. Dia sudah ada apa ya? Sudah ada semacam pengunci di Shihab itu. Dia takut kalau kena. Makanya ini saya punya trik lewat LibGen. Jadi library Genesis, LibGen ini, ya, dari kita ngakses ke Shihab di sini. Bisa juga ke LibGen JS. Saya belum pernah ya. LibGen JS. Andai kata Shihab nggak bisa ya di LibGen JS. Nah, LibGen JS ini bisa klik get, ya, bisa klik get ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Shihab, dengan saya Shihab ya. Nah, ini dapat deh ini. Langsung Anda klik yang di sininya, save, save, save. Nah, langsung mau gimana? Paham ya? Ini. Oke, kita ambil gitu.
dosen, mata kuliahnya nih TA ini ganjil metodologi penelitian. Kita buat folder contoh gitu misalnya ya, contoh download ya, dan nah, kita buktikan apakah dari Chan ini, ini bisa open. Jadi tuh sudah ada di sini ya, ya kan, ya paham ya, itu triknya. Jadi dari ini sebaiknya browsingnya dulu pakai di sini dulu gitu loh. Di sini kalau langsung ada di sini nggak bisa, nggak apa-apa, langsung download aja di sini gitu. Cuman kalau langsung di sini kadang-kadang formatnya beda, seperti ini IEEE ya, IEEE. Kalau saya mau ngambil dari sini coba. Nah, ini formatnya kayak gini, paham ya? Formatnya kayak gini, oke? Ini tadi face identification by main neural net classifier, oke? Sekarang nah ini ada seperti ini. Tapi kalau dari IEEE yang ini mungkin kadang-kadang beda, gitu. Bisa Anda coba yang di sini, bisa ngambil dari sini. Itu kadang-kadang beda, oke? Nah itu salah satu yang saya ini, ya, saya contohnya ini. Nah ini contohnya security and privacy prevention scheme of face identification and resolution framework using fog computing in Internet of Things. Nah, ini kita coba ya, kita coba yang ini. Kita contoh lagi. Kita tutup semua. Kita coba ini, akses ini ya, download ini. Kita masuk LibGen lagi ya. Tadi LibGen IS ya, oke. Domainnya IS ya. Ini. Terus ini ini kan nggak ada nih, nggak bisa di-download kan harusnya. Saya ini akses ini, copy, masuk ke sini. Ini sorry, ini di scientific article dulu. Dari saya masuk ke sini. Karena kenapa scientific article? Karena ini bukan textbook. Gitu, ini paper. Shot. Nah, ada Shihab. Kita akses Shihab. Nah, bentuknya formatnya beda. Ini ada ininya. Aktif ini agak beda sedikit. Nah, ya, ini ada ininya. Oke, ini ada historinya ini. Ini bisa tahu ini tahunnya 2016. Apakah sama dengan ini 2016? Oh, ini 2017. Apakah sama? Ya, mungkin 2016 itu bulan-bulan akhir. Gitu. Ya, jadi apakah sama? Security and privacy preservation, oke. Okay. In Internet of Things, oke. Okay. Terus Teng Pei Hu, ya kan, Haning, Teng Pei Hu, Huang Shengning, ya, ada Haning, ya kan, Huang Shengning. Oke, okay. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Jadi dari itu tadi, terus masuk ke LibGen. Kalau saya masuk ke LibGen, kenapa? Kok masuk LibGen? Ya, masuk LibGen. Jangan masuk ke ini dulu. Jangan masuk ke apa? Ke langsung masuk ke Cihab. Karena kalau masuk ke Cihab, itu ada yang nggak bisa. Saya pernah pengalaman. Ada kunci. Oke, sekarang kita coba yang bahasa Indonesia. Bisa kah? Gitu. Ya, yang berbahasa Indonesia. Oke, identifikasi, pengenalan wajah ya. Pengenalan wajah. Nah, ini book ya, ini book ini bukan, ini book. Oke, ini umumnya bisa semua. Tadi yang kira-kira nggak bisa pengenalan wajah. Oh, ini bisa semua ya. Bahasa Indonesia bisa semua. Enak.
Nggak masalah. Alfa belum scan sepertinya. Oh iya, iya. Salib public share. Nah, ini ya pengenalan wajah, tapi ini saya pakai kata kunci pengenalan wajah ya. Bisa lihat ya. Ini ternyata ini bisa semua. Yang kanannya kayak ini semua, jadi nggak masalah. Rekayasa itu pengenalan wajah, kalau ini bisa nggak ya di download? Saya nggak tahu. Oke, kita coba pilih gen. Gen IS, coba ya. Ini non fiction, kita coba lihat. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nah, terus kita coba lihat di scientific artikel. Oh, nggak bisa. Kalau buku nggak bisa ya, tapi kalau paper bisa. Coba kita lihat lagi. Ini tadi bisa semua nih. Page 2 bisa. Ini bisa di-download semua. Page 3. Page 4. Page 5. Oh, kalau bahasa Indonesia umumnya bisa. Nah, ini ada ini ya. Ada nggak bisa nih. Nih, perkenalan wajah dengan metode agent based. Coba kita lihat di ini. Agent. Mudah-mudahan bisa. Oke. Copy ya, bukan copy link. Copy, paste, nih. Oh, nggak bisa. Berarti dia memang nggak di online ini. Ini nggak di online ininya. Apa prosedurnya ini nggak di online. Coba kita lihat. Nggak di online. Ya. Dia tidak open paper gitu. Oh. Sebenarnya di proseding yang nggak di online ini malah nggak terkenal. Ya, kalau kalian terkenal itu pasti di online. Terus ini coba Unicom repository ini kayaknya juga nggak bisa. Coba. Biasanya kalau Indonesia suka nggak bisa karena memang tidak di online. Nah, ini apa listen tadi? Kalau yang luar bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak di online ya. Ini juga kayaknya belum bisa. Coba copy ya. Coba Genesis. Coba sekarang kalau yang ini bisa nggak? Yang yang ini. Brawijaya itu untuk Undip, kalau itu bisa nggak? Ini ada tadi Brawijaya mana? Nah, Brawijaya. Brawijaya itu bagus. Brawijaya itu open, selalu open. Untuk Brawijaya. Paste.
Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa diakses di sini. Tapi bisa ada diakses di sini. Akademia. Nah, ini ada. Oke, ya. Di ini nggak bisa. Di Genesis. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke sini. Perlu dicatat dalam penelitian ilmiah, referensi utama yang paling sahih adalah ilmiah saintifik atau jurnal ilmiah atau scientific jurnal. Baru setelah itu bisa prositi. Jadi apa bedanya scientific jurnal sama prositi? Kalau scientific jurnal itu biasanya sudah atau lebih dari satu temuan. Jadi kalau misalnya Anda meneliti ya, misalnya meneliti pengenalan wajah. Sebelum masuk ke bagian jaringan saraf tiruan, gitu misalkan gitu, ada satu proses A gitu ya. Nah, proses A ini kalau proses A-nya saja mau Anda expose ke ke tulisan ilmiah itu disebut sebagai proceeding ya. Jadi ke seminar, konferensi. Karena di proceeding ini tidak harus 2 temuan, minimal 1 ya, minimal 1. Lalu setelah Anda kan nanti Anda bikin 2 ya. Prepare itu persiapan menuju ke jaringan saraf tiruan sama jaringan saraf tiruannya kan begitu kan dalam satu penelitian. Nah, lalu pada saat Anda sudah membuat jaringan saraf tiruan dan berhasil, Anda bisa dua-duanya ini Anda tulis kembali ke dalam jurnal ilmiah. Ya, jadi jurnal ilmiah itu minimal 2, tidak 1, karena jurnal ilmiah panjang. Biasanya panjang. 2 kolom itu 18 halaman, 21, 20 halaman. Itu panjang. Ya, jurnal ilmiah itu panjang. Ya, gitu. Terus scientific report itu ya skripsi itu tadi, laporan ilmiah. Ketinggian derajat sebuah jurnal ilmiah juga ditentukan oleh suatu nilai yang disebut sebagai impact factor. Impact factor ditentukan oleh rujukan. Ya, nanti kalau impact faktornya paling besar itu adalah yang 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 dianggap terakreditasi gitu ya. Seperti itu. Di beberapa bidang ilmu, jurnal-jurnal yang sangat tinggi impact faktornya diterbitkan oleh asosiasi ilmiah yang berumur tua dan disegani. Misalnya di bidang elektronika, komunikasi, dan komputer adalah IEEE dan ACM yang memiliki impact faktor tinggi. Selain itu juga ada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit seperti Elsevier, Keluar, dan sebagainya. Paper yang ada di jurnal ilmiah terkadang dari paper submission langsung atau pengiriman makalah atau sering juga dari selected paper atau makalah pilihan dari sebuah internasional. Jadi ada yang berupa hasil penelitian atau paper submission langsung pengiriman makalah atau dari selected paper jadi makalah pilihan dari sebuah internasional conference. Jadi bisa saja konferensi tadi dijurnalkan gitu. Ada ya, jadi kumpulan proceeding namanya ini. Ini kumpulan proceeding. Ya. Kalau ini paper submission langsung itu dari paper jurnal. Jadi bundelan paper itu ada yang benar-benar paper jurnal. Jadi satu pemakalah itu 18 halaman tapi itu 20 halaman itu dikatakan tebal ya jadinya. Itu dibendel jadi satu paper ya, jadi satu jurnal ya. Misalnya dalam satu jurnal itu
7 pemakalah. Maka kalau rata-rata 20, maka 7 kali 20. Kalau mau begini. Ya, 7 kali 20. Maka 7 pemakalah kali satu makalahnya 20 halaman, maka 7 kali 20. Itu tebel juga. Gitu. Biasanya malah nggak banyak, mungkin malah cuma 4. Gitu. 7 kali 4 berapa? 4 kali 20 itu 80 halaman kayak gitu ya. 80 halaman itu 4 kali 20, kali satu makalah 20 ya kan, 2 kolom ya, itu jurnal. Tapi ada juga yang berupa pemakalah, kiriman makalah tadi mana tadi ini. Ada makalah pilihan dari sebuah international conference. Misalnya kalau satu makalah itu, kalau international conference itu biasanya 6 halaman. Ya kalau 6 misalkan di situ bisa satu itu berapa ya? Banyak kok. Bisa puluhan orang kok. Misalnya kalau 30 pemakalah gitu. 6 kali 30 100 berapa? 180. 180 halaman. Ini tebel. Ini tebel juga ya. Nah, jurnal ilmiah di Indonesia agak semrawut. Ini zaman dulu sebelum ada Cinta ya. Sekarang sudah agak mendingan ada Cinta gitu. Tidak banyak asosiasi ilmiah yang benar-benar mendukung kegiatan ilmiah dan menerbitkan jurnal yang besar yang disegani. Setiap universitas menerbitkan jurnal ilmiah sendiri. Bahkan banyak jurnal ilmiah diterbitkan oleh jurusan atau fakultas. Akhirnya jurnal ilmiah tumbuh seperti jamur, muncul ribuan dalam waktu cepat dan banyak tenggelam dalam waktu singkat juga. Alasannya kenapa? Karena kita jago kandang alias tidak pede. Tidak ada biaya, tidak ada tema penelitian unggulan. Alasan yang paling tidak menarik adalah ingin cepat paper terbit untuk mengurus cepat jadi profesor. Jadi gini ceritanya, dosen itu dituntut untuk naik pangkat. Saya pangkatnya lektor ya. Jadi ada empat tingkatan. Kayak TNI, ya kalau TNI itu kan ada perwira tinggi, ya kan. Perwira tinggi itu mulai dari bintang 1 sampai bintang 5 atau bintang 4 lah ya, gitu. Terus perwira menengah itu mayor sampai kolonel ya kan, gitu. Terus perwira pertama itu adalah letnan sampai kapten gitu ya. Terus nanti masih ada lagi bintara, tamtama gitu kan, kalau TNI. Ini juga ada di dosen. Yang paling rendah itu disebut asisten ahli, AA. Ya, AA itu ada 2. AA orang-orang bilang AA kurus, AA gemuk. AA gemuk itu AA senior, AA tinggi, jadi lebih tinggi dari AA kurus ya. AA gemuk itu 150 poinnya, kalau AA kurus itu 100. Terus di atas AA itu ada lektor ya, di atas AA itu lektor, saya itu lektor. Lektor sendiri ada 2, lektor kurus, lektor gemuk. Saya termasuk lektor gemuk. Oke. Terus di atas lektor masih ada lektor kepala. Lektor kepala kalau nggak salah itu ada 3 tingkatan. Ya, 3 tingkatan. Ya, lektor kepala pertama, lektor kepala madya, lektor kepala tinggi, misalnya gitulah ya. Lektor kepala gemuk. Baru naik ke profesor. Setelah lektor kepala naik ke profesor. Gitu. Nah, untuk bisa naik itu dosen itu harus membuat tridharma perguruan tinggi. Ya. Nah, sekarang bagaimana tridharma perguruan tinggi kalau topiknya saja susah. Topiknya susah, artinya topik mungkin kita bisa saja, mungkin saya bisa punya topik yang berangan-angan membuat satelit, membuat apa gitu ya. Tapi pendanaan kan tidak ada gitu ya. Ya, kan setiap orang kan punya apa ya, punya interest riset yang berbeda. Tapi ada juga yang pengen instan, yang penting saya bisa jadi profesor. Gitu. Akhirnya orang berlomba-lomba mengurus kepangkatan supaya ada karya gitu loh. Ya. Untuk bisa naik pangkat itu naik poin itu dinilai dari karya dari tridharma perguruan tinggi. Karya mengajar, karya meneliti, sama karya pengabdian masyarakat. Karya meneliti itu hasilnya apa? Berupa tulisan ilmiah. Bisa tulisan ilmiah, bisa paper gitu ya. Paper ke jurnal-jurnal atau buku. Nah, bisa Anda lihat, makanya textbook bahasa Indonesia saya sangat tidak rekomendasi. Textbook bahasa Indonesia itu di Gramedia atau di lain-lain itu amburadul ya.
kalau boleh saya sebut satu textbook ada ya, textbook yang AI gitu ya, kecerdasan buatan neural network itu ya, yang paling banyak dipakai orang itu Indonesia, karangan kalau nggak salah dosen UGM ya itu. Saya baca itu tuh bukannya makin jelas, malah makin confused. Pertama kali saya belajar AI. Akhirnya apa? Saya perlu buku pembanding buku luar negeri. Nah, begitu saya baca buku luar negeri, walaupun saya kesusahan dalam bahasa, lumrah. Setelah saya sedikit saya bisa mengungkap, membaca satu paragraf kan lebih lama untuk orang Indonesia kan. Memahami, membaca maksud saya itu memahami. Satu paragraf kan bisa lebih lama. Akhirnya saya bisa paham AI itu seperti apa, jaringan saraf tiruan seperti apa, baru akhirnya membaca buku yang orang Indonesia itu. Kenapa? Ya seperti itu. Yang penting ada karyanya, ada wujud bukunya. Kalau begitu ada wujud bukunya, orang juga tidak akan menilai bukunya kayak apa, ini benar apa tidak, tulisannya amburadul apa tidak. Yang penting ada bukunya itu terbit ke Gramedia, misalnya gitu, komnya tinggi poinnya, tambah poinnya tinggi gitu loh, mencetak poin tinggi. Akhirnya orang itu cepat naik, ya. Nah, seperti itu. Makanya saya tidak rekomendasikan buku-buku yang dari Indonesia gitu. Saya belum menemukan ya. Ada buku yang ke arahnya perangkat keras ya, Arduino, microcontroller yang ditulis oleh orang Indonesia, baru itu akunnya bagus. Yang menulis teman saya sendiri dari UGM. Ya, oke. Sebagai catatan, memang proses review jurnal ilmiah internasional memakan waktu dari submission sampai publish bisa 1 tahun atau lebih. Proses revisi juga bisa berkali-kali tergantung galaknya reviewer, ya kan? Fakta menarik, laporan dari Thomson mengatakan bahwa paper ilmiah yang dipublikasikan selama 2004 oleh peneliti Indonesia yang berafiliasi ke lembaga penelitian atau universitas di Indonesia berjumlah sekian paper, 522 paper. Jumlah ini hanya sepertiga dari paper ilmiah yang dihasilkan oleh Malaysia. Di level ASEAN, Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Singapura, Thailand, dan Malaysia. Yang dekat dengan Indonesia adalah Vietnam, yaitu 453 paper. Ya. Jadi seperti itu. Ini kondisi ini sekitar tahun 2004 ya. Mungkin kalau sekarang sudah berubah ya. Seperti itu. Nah, ini adalah yang berbayar, itu adalah ini ya. Ini IEEE, ACM, Elsevier, ya kan, EBSCO, Science Direct, ProQuest. Yang gratis itu Citeser, Directory of Open Access Journal, PubMed, ya, Google Scholar, Mirror Scientific, Data DLP, terus DBLP, Libra, dan macam-macam ya ini. Terus MIT, open software materi kuliah gratis dari MIT. Ini bisa Anda akses gratis MIT. Patent searching, ilmukomputer.com, mulai banyak paper ilmiah yang diupload ya. Nih. Oke. Ini mengenai sumber-sumber jurnal ilmiah gratis dan berbayar. Oke. Sekarang kita masuk ke identifikasi masalah. Bahwa dalam tulisan pertama, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Masalah penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Masalah penelitian secara umum bisa kita temukan lewat studi literatur. Nah, ini masalah penelitian bisa kita temukan lewat studi literatur atau lewat pengamatan lapangan. Umumnya orang-orang lewat studi literatur. Makanya biasanya kalau lewat studi literatur kita bisa dapat permasalahan yang detail, ya, permasalahan yang detail. Kalau misalkan begini, saya ingin membangun otomatis sistem dengan ini, dengan otomatisasi sistem untuk energi terbarukan. Ini yang riset yang saya kerjakan. Oke.
Lalu setelah saya melakukan survei dan literatur, saya menemukan lebih detail lagi bahwa untuk energi terbarukan itu nanti akan ada masalah kalau terjadi energi surplus. Energi surplus itu energi terbarukan itu bisa energi angin, energi ombak, gitu. Energi kalau matahari mungkin sulit untuk surplus karena siang itu nggak akan mungkin bertambah ya, nggak akan mungkin bertambah, nggak kayak di negara 4 musim. Kalau negara 4 musim itu bisa siangnya bisa lebih lama gitu, daripada malam. Gitu. Kalau di Indonesia siang dan malam itu 50-50, ya kan? Gitu. Sebenarnya Indonesia itu juga bagus untuk 4 musim, tapi untuk matahari, tapi mungkin menurut saya lebih bagus yang negara 4 musim, walaupun di bulan-bulan tertentu siangnya aja yang lebih panjang. Gitu. Nah di Australia itu kalau kira-kira bulan-bulan Desember itu mereka siangnya lebih lama, ya kan, matahari lebih banyak di sana. Nanti bulan-bulan sebelum ya semua sama aja sih, semua sama aja. Tapi kalau untuk bulan-bulan musim dingin ya, musim panas ya, Juni, Juli gitu, musim panas di Eropa, maka di Australia akan terjadi musim dingin. Nah itu juga akhirnya matahari juga sulit. Gitu. Ya di Indonesia itu 50-50. Jadi kalau untuk surplus itu mungkin sulit ya, kecuali kalau daya tampung akinya besar. Gitu. Ini energi matahari ya. Nah karena kalau angin itu kemungkinan surplus ada. Kenapa? Karena siang malam ada angin. Malam pun juga ada angin. Kalau apalagi kalau sisir anginnya itu taruh di pantai, gitu kan. Nah, sekarang masalahnya kalau surplus itu mau dikemanain energinya itu. Baterainya sudah penuh, ya kan? Kan ngecas power banknya sudah penuh, terus itu energinya mau dikemanain, gitu. Ya. Nah, itu yang jadi masalah, gitu. Nah, ini di sini ada beberapa metode pendekatan, gitu ya. Apakah mau dibuang saja atau mau diapain, gitu ya, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan survei literatur maupun survei lapangan, maka akan muncul masalah-masalah kecil. Misalnya, oh ini bisa diselesaikan dengan A, B, dan C. Tapi di lapangan ternyata A itu ada plus minusnya, B juga ada plus minusnya, C juga ada plus minusnya. Bagaimana kalau kita mengcombine, gitu. Nah, ya kan? Nah itu yang akan muncul masalah-masalah baru, yang detail, ya. Mahasiswa cukup fokus pada masalah yang ada di sekitarnya. Kalau jurusan kita di komputer, lakukan saja observasi di lingkungan kita. Misalnya universitas, dosen, dan mahasiswa itu punya masalah apa yang kira-kira bisa diselesaikan dengan teknologi informasi dan aplikasinya. Intinya kita harus kejar terus masalah penelitian ini. Jangan lupa bahwa masalah yang kita identifikasi benar-benar menjadi masalah yang harus dipecahkan, bukan masalah yang kita ada-adakan. Jadi masalah ini harus benar-benar masalah yang ada dan harus dipecahkan. Jangan kita mengada-ada masalah. Banyak orang yang apa ya, yang jujur aja, tidak menemukan masalah, tapi akhirnya mengada-adakan masalah. Misalkan gini, apa yang menjadi alasan Anda untuk melakukan etiketing? Apa menjadi alasan Anda untuk melakukan etiketing pada bis Lorena, misalnya gitu ya, perusahaan otobus Lorena. Misalkan Anda mau melakukan etiketing dengan apa, berbasis apa, Android, ya kan, berbasis HP. Lalu mahasiswa ditanya, ya Pak, kalau yang lama kan masih manual Pak, itu namanya mengada-ada. Mana yang termasuk tidak mengada-ada? Tidak mengada-ada, Anda tunjukkan apa yang terjadi pada permasalahan yang lama. Oh, adanya korupsi, adanya calo, praktek kecaloan, misalkan, ya kan? Terus adanya ya macam-macam lah. Ya praktek percaloan akhirnya membuat ketidakpuasan konsumen. Konsumen pengen duduk di kursi mana, dibilang sudah penuh, ternyata pada saat naik ternyata sudah ada orang tertentu yang bisa pesan di situ. Ya kan? Kalau offline kan biasanya begitu. Jadi kayak model jatah-jatahan gitu. Nah, tapi kalau online kan tidak. Kalau online kan orang bisa memilih sendiri duduk di mana, nomor berapa. Window dekat jendela atau gang, kan begitu. Ya kan?
Nah, itu yang baru namanya baru benar-benar alasan masalah. Alasan masalah itu muncul. Jangan ya Pak, ini kan yang lama kan masih manual gitu. Yang baru kan sudah komputerisasi. Sama aja dengan lead. Lead. Kita punya e-learning lead. Sebelumnya ada e-learning bukan lead. Kalau saya lihat. Saya belum melihat ya sebenarnya sampai saat ini apa urgensinya ganti lead. Lead itu di mata saya, di komputer saya ini lebih lambat kalau login juga. Gitu. Katanya terintegrasi dengan sistem absen. Kenyataannya tidak. Bisa sistem absen ditaruh di lead, tapi tidak terintegrasi dengan absen akademik sebenarnya. Itu ada bisa deteksi bahwa mahasiswa ini bisa login, bisa absen gitu. Absen di kuliah gitu ya. Tapi kenyataannya yang absen di lead itu tidak ngeling ke akademik. Ini saya kasih tahu aja. Jadi kan tidak melihat urgensinya apa. Jadi ada fasilitas untuk mahasiswa absen kuliah, tapi data absennya itu tidak masuk ke dalam database-nya absen gitu. Database kehadiran. Paham ya? Jadi ya di lead ya terpisah gitu. Jadi saya nggak melihat urgensinya gitu. Kalau mau yang benar-benar ini urgensinya, ya Pak ini kan terintegrasi dengan absen. Oke, kalau memang terintegrasi ya terintegrasi. Jadi saya nggak perlu absen lagi. Gitu. Ada masuk di dalam Zoom, tak otomatis di absen akademik itu akan tercentang. Gitu. Oke, seperti itu. Jadi itu yang kadang-kadang istilahnya masalah yang diada-adakan gitu ya istilahnya. Nah, ini jangan sampai Anda nanti membuat skripsi seperti itu, masalah diada-adakan. Gitu. Tapi nanti dalam praktek di lapangan bisa saja terjadi masalah diada-adakan. Karena kadang-kadang misalkan tuntutan supaya bisnis itu lancar, itu harus ada dapat duit misalnya begitu. Nah, itu yang di sini yang saya tidak mengajarkan seperti itu, tapi kita profesional. Gitu. Oke. Masalah penelitian bisa didefinisikan dengan pernyataan masalah. Pecahkan bukan masalah ya ini yang diadakan. Masih bingung? Oke, saya coba jelaskan detail pelan-pelan proses identifikasi masalah. Oke, kan? Sekarang bawah. Masalah penelitian bisa didefinisikan dengan pernyataan yang mempermasalahkan suatu variabel atau hubungan antar variabel pada suatu fenomena. Variabel itu sendiri dapat didefinisikan sebagai pembeda antara sesuatu dengan yang lain. Ketika kita memahami topik penelitian, membedakan raut muka mahasiswa yang lagi bukek dengan mahasiswa yang banyak uang, kita mulai variabel raut muka dan variabel keadaan keuangan. Nah, ini tadi pengenalan identifikasi wajah ya. Anda bisa mau menciptakan identifikasi wajah mahasiswa-mahasiswa mana yang sedang miskin, mahasiswa-mahasiswa mana yang kantongnya sedang tebal. Nah, itu berdasarkan wajah-wajah mereka. Tuh. Nah, terus bagaimana dari mana datangnya? Penelitian ini muncul dari 3 hal, ya. Ini masalah yang ada di manusianya sendiri, ya. Atau people and problem, kita harus hati-hati tidak terjebak ke masalah sekitar manusia dan yang bukan penelitian. Tapi juga jangan saklek karena masalah manusia yang tadinya bukan masalah penelitian kita bisa kita goyang dikit menjadi masalah penelitian. Contoh mahasiswa punya masalah pokok yaitu kekurangan uang, ini bisa kita konversi menjadi masalah penelitian, misalnya menjadi mendeteksi raut wajah ya tadi kan saya bilang kan. Mendeteksi raut wajah atau raut muka mahasiswa bokek dengan face recognition system. Metode bisnis di internet dengan model kecil untuk mahasiswa. Nah, ini bisa saja model dengan model kecil untuk mahasiswa. Jadi kita ingin menjaring, mengajak mahasiswa yang wajah-wajahnya kira-kira bokek gitu ya, untuk mengajak dia berbisnis, seperti itu. Masalah bicara, teknik dan tutur kerja, program. Nah, ini lalu berikutnya caranya seperti apa, programnya seperti apa, program komputernya itu, metodenya bagaimana. Nah, ini teknik tutur kerja masalah tentu saja menjadi masalah penelitian. Contoh dosen-dosen saking sibuknya ternyata kesulitan menemukan satu waktu yang pas untuk meeting bulanan di universitas. Nah, ini jadi masalah penelitian. Approach-nya nanti adalah bisa kita kembangkan satu aplikasi scheduling
dengan sedikit sistem pakar di dalamnya yang secara otomatis memberikan beberapa alternatif waktu meeting yang pas untuk semua. Masalah lain misalnya sistem informasi manajemen di universitas. Kita ada masalah. Nggak bisa online bekerjanya dan nggak sesuai dengan bisnis proses. Ya, ini salah satunya ya. Sistem parkir di mall tidak bisa mendeteksi mana area kosong, bisa menjadi masalah penelitian menarik juga. Jadi sistem parkir itu juga jangan hanya keuangannya toh, gitu. Jangan hanya mendeteksi keamanan mobil. Bisa enggak? Sekarang sering terjadi kan, kenapa ke sistem parkir kamu kok dibuat otomatis? Ya Pak, banyak orang masuk sudah bayar masuk. Ternyata di dalam itu parkirnya penuh semua, gitu. Kan orang-orang yang bawa mobil kan bawa motor sih enak ya kan, penuh langsung keluar gitu kan, bayarnya nggak seberapa. Mbak mobil masuk sekali masuk misalnya kena cas 3.000 atau 3.000 kadang-kadang 5.000 ya mungkin salah ya. Itu kan ya ngedumel juga sopirnya itu. Ya kan, mau keluar juga susah payah. Terus keluar lagi juga dicas, ditarik bayaran karena mau masuk kan tidak dapat tiket parkir. Di dalam nggak ada yang nata parkir, petugas parkir ya kan. Nah, yang seperti ini, Anda ada alasan Anda untuk online gitu loh. Nah, online-nya itu apa? Anda lebih fokus kepada bukan keamanan tapi kepada alokasi parkir. Dan si sopir itu bisa langsung tahu lokasinya di sana loh, ada yang kosong gitu. Lalu dia akan booking tak gitu. Dia booking misalkan seperti itu, ini untuk mobil gue gitu kayak gitu. Jadi orang nggak bisa langsung masuk ke situ gitu ya. Jadi begitu pintu gerbang tak itu gimana caranya, itu mungkin muncul layar atau gimana, layar sentuh ada tempat kosong, lalu diklik itu nomor berapa, nomor polisi berapa. Jadi walaupun kosong tapi sudah penuh gitu, karena mobilnya masih sudah ada di pintu masuk. Tuh. Nanti kalau penuh juga layarnya juga ada kelihatan, maaf parkir ditolak karena area parkir sudah penuh. Nah itu jadi satu penelitian yang kontribusi atau manfaatnya itu kelihatan gitu daripada ya Pak yang lama kan modelnya kan manual. Nah, kalau Anda pakai alasan itu kan kurang bagus ya. Gitu. Fenomena yang terjadi ada di sekitar kita juga menjadi penelitian menarik. Contohnya situs portal yang dikembangkan perusahaan-perusahaan ternyata sepi pengunjung. Nah, ini adalah fenomena untuk meningkatkan traffic, misalnya memainkan beberapa teknik supaya search engine mau menengok situs kita. Jadi sering disebut dengan search engine optimization. Nah, dengan ini kita dapat judul mengembangkan portal traffic tinggi dengan teknik search engine optimization. Nah, ini bagaimana kalau kita membuat satu portal, lalu portal kita nggak sepi. Nah, supaya search engine itu istilahnya menjadi hit ya, mereka dicari itu hit, maka kita adalah riset search engine optimization. Nah, supaya masalah penelitian kita benar-benar tepat, biasanya perlu dievaluasi. Evaluasi masalah penelitian biasanya berdasarkan pada parameter di bawah. Itu menarik, bermanfaat ya. Manfaatnya apa? Kita jelas ya. Menarik membuat kita termotivasi untuk meneliti lebih serius. Hal yang baru, sebenarnya nggak harus baru ya, tapi kalau ide itu menarik atau unik ya itu sudah cukup. Ya, baru itu bisa aja berupa aplikasi teknologi yang baru gitu. Dapat diuji atau diukur, kinerjanya dapat diukur, dapat dilaksanakan. Nah, ini yang penting. Jangan sampai kita menemukan masalah tapi pemecahannya masih di awang-awang, sulit dilaksanakan. Merupakan masalah yang penting, ini agak sulit mengukurnya. Paling tidak ada gambaran. Itu masalahnya penting. Penting nggak penting kan relatif kan. Seperti contohnya tadi. Contohnya parkir, mencari lahan kosong. Masalah orang udah masuk, ada nggak lahan kosong parkir? Gitu kan? Gitu. Mungkin bisa dipandang nggak penting. Kalau memang kantor itu lebih mementingkan pada keamanan parkir. Kenapa? Karena banyak pencurian mobil di situ. Jadi masalah Anda nggak terlalu penting untuk di kantor XYZ gitu. Tapi kalau di kantor yang ABC, mungkin jadi penting. Penting nggak pentingnya itu juga relatif ya, relatif. Tapi nggak apa-apa. Apa yang Anda tawarkan ya silakan aja. Gitu. Ya.
tidak melanggar etika. Dalam metodologi harus dijelaskan kepada objek penelitian, tidak melanggar privasi, ya. Apalagi kalau menyangkut responden, data-data responden. Barangkali sudah ada bayangan ya seperti itu. Nah, oke, ini itu aja penutupnya, nggak saya bacakan lagi. Ya. Jadi kira-kira itu identifikasi masalah dari penelitian ini. Apa penelitian yang akan Anda buat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi tolong jangan lagi membuat penelitian, Pak, ini kan karena masih manual, Pak, ini komputerisasi. Kalau mau komputerisasi, jangan. Anda apalagi Anda orang teknik informatika atau orang informatika, itu Anda lebih menguasai ke teknik. Jadi Anda harus bisa melihat dari struktur masalah teknis apa saja sih yang ada, misalnya di perparkiran gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Terus Pertanyaan? Ini di Pardi. Ada pertanyaan? Oke, yang lain ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin ya. Absen jangan khawatir, nanti akan saya absenin semua. Ya. Sebentar. Ini absennya dibuat. Saya teriak-teriak minta absen. Saya tanggal berapa? 19. Oke, sekarang ini A sudah ada. A sudah ada. Sekarang metode penelitian lokasi. Lokasi itu apa? Pakcik. Pakcik sudah ada. Pakcik sudah ada. Sekarang ini ya. Lokasi. Lokasi sudah ada. Oke, absennya sudah ada semua ya. Oke. Nanti akan saya absenin. Terima kasih atas kehadiran kalian. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau bisa minggu depan sudah ada itu ya. Jadi kalau mau pertukar-tukaran gini, 1 minggu itu kan 7 hari ya, anggap 7 hari. Ya, saya anggap 7 hari 1 minggu. Kalau bisa maksimal atau paling tidak gini aja deh. Kasih waktu Anda buat 4 hari ini membuat proposal. Ya, 4 hari membuat proposal. Lalu setelah membuat proposal, ini kan sekarang hari apa sih? Selasa. Oke, mulai hari ini ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu Sabtu, Minggu, Senin, ini mulai Sabtu ini Anda serahkan ke reviewer. Ya, reviewer kan ada 3 saja reviewer deh. 3 saja. Langsung Anda serahkan aja ke semua reviewer. Nanti reviewernya balik ke Anda, nanti Anda masukin ke ini. Anda kirim ke reviewer, ya. Nanti komentar dari reviewer, si author ini yang nempelin aja di bawahnya. Ya, jadi tolong tulisannya dilempar ke reviewer, terus tulisan dari reviewer itu dilampirkan di bawahnya apa tulisanmu, apa istilahnya proposal itu, ya. Nanti akan saya buatkan tempat untuk ngumpulin proposal. Ini ngumpulin proposal sudah 1 file ya, filenya jadi 1 sama komentar reviewer, ya, reviewer itu. Jadi benar-benar baru terkumpul hari Senin misalnya gitu. Atau nanti saya kasih toleransi deh, nggak harus ini, mungkin Selasa itu hari Selasa juga mau ngumpulin juga nggak masalah, ya, terkumpul semuanya karena ini melibatkan banyak. Tapi kalau Anda bisa membuat 3 hari, begitu selesai 3 hari yang Anda buat, langsung lempar aja ke reviewer. Anda koreksi sendiri sebentar, terus kasih ke reviewer, ya. Di share aja semua, tek 3 reviewer itu. Anda koordinasi aja. Jadi Anda berempat. Nanti reviewer juga membuat gitu, reviewer membuat proposal gantian. Mungkin yang tadinya ini Anda tadi ini menjadi reviewer gitu. Ya. Kalau 4 kan, satu kelompok 4 orang, ini kan satu ini sebagai pengarang, penulis, maka ini reviewer. Nanti gantian, ini sebagai
penulis, yang 3 ini reviewer. Begitu seterusnya. Ya, seperti itu. Tolong cantumkan reviewernya siapa, nama sama link. Nama sama link. Oke. Penulisnya juga gitu. Ya. Proposal saya tidak terlalu mempermasalahkan format ya. Yang penting formatnya sistematika saja, tidak mempermasalahkan format. Formatnya 1 kolom saja. Sistematika itu latar belakang ya, latar belakang atau pendahuluan ya, pendahuluan dan latar belakang termasuk tujuan. Seperti proposal ini ada deskripsi. Terus studi literatur ya, studi literatur, lalu yang terakhir adalah metodologi gitu. Terus di bawah ada lampiran reviewernya ya, seperti itu. Mungkin akan saya diskusikan dengan para dosen nanti, mungkin untuk akan saya pilih beberapa yang saya minta untuk presentasi secara online ya. Presentasi secara online. Nah, di presentasi secara online itu termasuk reviewernya juga presentasi, mempresentasikan orang ini kenapa sih gitu loh ya. Tolong ya, nanti reviewernya juga harus bisa presentasi sebagai reviewer, paham ya, orang ini kenapa sih, Anda bisa menunjukkan kesalahan-kesalahannya apa gitu ya, itu aja. Oke, jadi saya pengen tahu Anda itu sudah paham nggak, yang termasuk jadi reviewer itu sudah paham nggak tulisan yang benar itu seperti apa ya. Jadi yang nulis juga gitu, kalau yang nulis paham, pasti nulisnya juga bukan bebas kesalahan ya. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi istilahnya kalau yang nulis itu paham apa istilahnya, paham teknik menulis, pasti kesalahannya juga akan tereliminir, berkurang sedikit, tereduksi gitu ya. Oke. Nggak usah khawatir, ini nggak ada nilai-nilai saklek. Kalau di reviewer gitu dia nilai jelek, itu bukan masalah reviewer, itu bukan masalah penilaian nilai oh kamu lulus tidak lulus, itu bukan begitu, tapi istilahnya ini hanya komentar menunjukkan kekurangannya apa gitu loh ya, untuk diperbaiki di masa depan. Jadi di dalam menulis metodologi penelitian itu tidak ada istilahnya kamu lulus tidak lulus, bukan begitu, tapi kritik yang membangun. Keyword itu kritik ya, kritik. Jadi 3 orang teman tadi itu melakukan kritik yang membangun. Jadi tolong yang 3 yang jadi reviewer tadi jangan hanya menyalahkan, tapi juga bisa memberikan solusi. Ini kamu kok begini, sebaiknya begini gitu. Jangan hanya menunjukkan kesalahan aja ya. Gitu. Jangan hanya menunjukkan kesalahan, tapi harus bisa menunjukkan sebaiknya seperti apa. Gitu. Karena reviewer yang benar seperti itu. Ya, saya sendiri juga reviewer di beberapa jurnal. Ya, oke, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau seandainya proposal udah di review sama 3 orang, terus ada kesalahan, nanti proposal kita diperbaiki atau nggak usah Pak? Silakan, mau diperbaiki juga nggak masalah. Diperbaiki nggak masalah, tapi jangan sampai yang tadi rekamannya tadi dihapus. Ya, jangan sampai rekamannya dihapus. Jadi biarin aja nanti supaya kita bisa ngelihat gitu. Bukan saya pengen melihat kesalahan-kesalahan yang lama, itu bukan, tapi seberapa sih Anda itu bisa membaik gitu loh, satu ini gitu. Dan kan ini gini, ini yang mereview kan masih juga dalam taraf belajar ya. Jadi kan saya akan melihat si reviewer itu menyalahkan si penulis, ya kan, mengkoreksi mengkritik si penulis. Saya akan menilai ini yang mengkritik ini sudah benar kritiknya belum sih gitu loh. Jangan-jangan yang mengkritik itu malah membuat salah gitu loh, istilahnya kritikan yang salah. Ya, nggak apa-apa gitu. Saya juga tidak akan langsung kamu salah mengkritik begini, itu kritikanmu salah ini gitu. Enggak. Nanti kita lihat sama-sama. Ya, itu aja. Iya Pak, baik Pak. Tapi kan versi sebelum dan sesudahnya ditulis juga ya Pak. Itu ada formatnya nggak Pak, atau bebas saja? Formatnya seperti proposal biasa saja. Yang penting sistematikanya saja Mas. Sistematikanya, jadi bab judul, bab 1 pendahuluan, latar belakang, itu proposal biasa aja lah. Itunya Pak, maksudnya versi pembenarannya langsung ditaruh di bawahnya aja gitu Pak? Di bawahnya aja, silakan langsung berkomentar berupa esai aja.
Oke Pak, terima kasih Pak. Langsung berkomentar aja biasa, misalnya saudara ini, misalnya saudara atau rekan misalnya reviewernya ya si X ya, misalnya ini Mbak Anissa, misalnya Mbak Anissa, Mas Ibra gitu. Mbak Anissa mengomentari Ibra gitu ya, Anissa, terus dia komentari Mas Ibra atau rekan Ibra di dalam apa ya istilahnya, di dalam pendahuluannya menyatakan begini gitu. Mungkin bisa diberikan contoh konkret atau sumber literaturnya gitu. Misalnya Mas Ibra menyatakan, oh lalu lintas di Indonesia itu semakin lama semakin padat. Nah, mungkin Mbak Anissa mungkin bisa diberikan sumber publikasinya, bahwa di Indonesia itu makin lama makin padat itu seperti apa dari Kompas kah, dari apa, misalnya bisa aja Mbak Anissa nanti mengkritik seperti itu. Terus nanti habis itu di bab 2 misalnya seperti apa gitu, silahkan gitu. Jadi silakan kalau jadi reviewer itu formatnya silakan apa enggak. Saya belum mengajarkan formatnya. Saya masih kasih format yang bebas dulu ya. Saya pengen tahu dulu. Jadi tolong yang direview ya kalau mau bagus ya. Kalau dicatat ya sebagai reviewer ini semua mencatat ya kalau sebagai reviewer. 1, judulnya menarik apa tidak, ya kan? Gitu. Oke. Kalau catat aja lah ini catat aja. Anda bisa menilai, komentari. Judul kurang menarik, alasannya apa? 1, judulnya menarik apa tidak. Terus kedua, apa tadi? Saya mau ngomong apa? Kedua, kontribusi. Kontribusi itu manfaat. Manfaatnya kelihatan jelas apa tidak? Manfaatnya. Terus ketiga, permasalahannya itu benar-benar permasalahan atau dibuat-buat. Silakan, mungkin Mbak Anissa menilai Mas Ibra, Mas Ibra ini masalahnya terlalu dibuat-buat. Bukannya ini sudah lumrah begini gitu. Ya silakan aja ya. Itu ada alasan gitu. Ya, masalahnya dibuat-buat atau tidak. Terus ketiga, solusinya benar-benar untuk memecahkan masalah itu apa tidak. Solusinya relevan apa tidak. Gitu. Solusi yang ditawarkan. Udah, karena kesimpulan belum ada, kan ini masih proposal ya. Kesimpulan belum ada. Akhirnya kelima itu adalah resume melihat dari 4 tadi. Resume dari si reviewer. Sebagai reviewer saya menyimpulkan bahwa makalah itu menarik dan layak untuk dijadikan proposal skripsi. Semoga sukses misalnya begitu. Penutup lah, resume itu kesimpulan dan penutup. Gitu. Ya, jadi silakan aja. Kira-kira misalnya itu tadi, jadi topiknya menarik apa tidak, terus kontribusinya ada apa tidak, jelas apa tidak, permasalahannya jelas apa tidak. Antara kontribusi dan permasalahan ini juga harus klop ya. Permasalahannya apa, kontribusinya apa, gitu, ya kan? Seperti itu. Terus solusi dengan permasalahan juga harus klop. Apakah solusinya itu memecahkan masalah apa tidak, gitu. Misalnya begini, contoh, telur ayam banyak yang tidak menetas misalnya, banyak yang tidak menetas. Nah, banyak yang tidak menetas lalu ada ngasih solusi bahwa harus pakai mesin penetas telur gitu. Nah, alasannya apa? Tanpa memberikan alasan, mungkin si reviewer akan apakah hanya dengan memberikan mesin penetas telur itu solusi sudah terpecahkan gitu. Padahal ayamnya sebelumnya yang dirami oleh si induknya, telur ayam. Nah, dengan mesin penetas telur itu apakah langsung memecahkan solusi? Jangan-jangan telurnya itu telur kosong. Telur kosong itu telur yang sudah dibuahi. Misalnya seperti itu. Ya kan? Nah, itu harus jelas. Ya, harus jelas itu. Ya. Jadi solusi telur ayam banyak tidak menetas, lalu Anda menawarkan mesin penetas telur. Nah, mesin penetas telur itu apakah benar-benar satu solusi untuk telur yang tidak menetas? Gitu. Ternyata masalahnya jangan-jangan telur yang sudah dibuahi. Nah, karena bagaimana memastikan bahwa telur yang dirami tadi itu adalah telur yang dibuahi. Gitu. Ya percuma kan kalau telur kosong nggak dibuahi, diram sampai 1 abad juga nggak ada spermanya kan begitu. Ya, kira-kira seperti itulah. Gitu. Jadi harus ini ya, harus permasalahannya juga harus kelihatan jelas, solusinya juga harus jelas. Gitu. Solusi tadi apakah benar-benar memecahkan masalah. Gitu.
Contohnya gini, untuk menghindari kemacetan pakai busway. Nah, mungkin orang akan berpikir, apakah busway itu benar-benar mengatasi kemacetan? Nah, itu di situ kan. Mungkin si Mbak Anissa nanti mungkin juga ini, busway itu kan memakan jalan. Ada area khusus yang eksklusif untuk busway. Motor nggak boleh lewat, mobil nggak boleh lewat. Terus orang belum tentu mau naik busway, gitu ya kan? Ya kan seperti itu. Nah, silahkan aja gitu. Nah, dari sini Mas Ibra harus kalau mau mendukung pakai busway harus ada apa istilahnya solusi-solusi pendukung apa supaya memaksa warga naik busway, tidak naik angkutan umum, misalkan. Ya, kira-kira seperti itulah. Oke, ada pertanyaan? Tadi ya topik terus kontribusi, permasalahan, ya. Permasalahan, kontribusi, terus solusi. Kalau dari bab 4 itu bab 2 literatur itu akan ada permasalahan detail. Jadi ada permasalahan umum, permasalahan detail. Nah, itu silakan reviewer bisa melihat ada enggak permasalahan detailnya itu. Ya. Di bab 2. Lalu metodologi. Metodologi itu desainnya bukan hanya tahapannya, tapi desainnya itu apakah benar-benar yang diusulkan itu akan diharapkan bisa mampu memecahkan masalah. Iya, jadi harus dipikir juga. Jadi ini sebenarnya yang berpikir juga dua ya. Anda sama si reviewer juga berpikir bagaimana membantu memberikan pencerahan ke autor gitu, si reviewer itu. Ya. Mengkritik itu sebenarnya jangan hanya dipandang sebagai negatif, tapi ini kan kritikan bukan dari yang lebih tinggi. Antara Mbak Anissa dengan Mas Ibra ini kan masih rekan sejawat gitu istilahnya, ya. Rekan sejawat gitu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tolong untuk host, Terima kasih, Pak. Rekamannya ya ininya, linknya, link rekamannya.